teman-teman, di sini kita akan membahas pengaruh TIK di bidang pendidikan. Pada zaman sekarang, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tahukah kalian apa itu teknologi? Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena membuat hidup kita lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Seiring berkembangnya teknologi, semakin berpengaruh pula ke dalam beberapa aspek terutama pendidikan. Lalu, apakah kalian tahu apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan alternatif kesadaran diri masyarakat maupun pemerintah melalui kegiatan belajar dan mengajar. Lantas, dampak apa saja yang kita rasakan dari adanya teknologi di bidang pendidikan? Dampak positif TIK di bidang pendidikan. 1. Mudah dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan melalui media sosial dengan bantuan smartphone dan bantuan internet. 2. Teleeducation atau e-learning sebagai proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video. 3. Memunculkan inovasi baru dalam membangun dunia pendidikan. Dampak negatif TIK di bidang pendidikan. 1. Plagiarisme dan penyebaran berita hoax. 2. Bentuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan akibat penggunaan teknologi. 3. Rawan terjadinya cybercrime. Cybercrime ini dilakukan seseorang dengan perantara teknologi informasi dengan mencetak generasi yang berpengetahuan tetapi mempunyai moral yang rendah. Pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata baik, bahkan menurut Program for International Student Assessment alias PISA di tahun 2019 lalu, kita itu menempati urutan ke-62 dari 70 negara. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA, yaitu membaca, matematika, dan sains. Reading buat belajar, math and logic buat mikir, dan scientific literacy untuk memproses hal-hal baru. Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi siswa. PISA itu juga berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Tapi bisa ngelihat di mana siswa khususnya yang umur 15 tahun itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. 1. Kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan telah berubah terus nanti muncul robot, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? 2. Apakah siswa-siswa ini setelah lulus bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? 3. Apakah siswa-siswa ini setelah lulus bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Berikut adalah hal yang seharusnya diajarkan di sekolah. Apa artinya ketika skor PISA sebuah negara itu rendah? Ketika skor PISA sebuah negara itu rendah, maka bisa dikatakan lulus dari pendidikan formal kurang cukup membantu kesiapan hidup yang baik setelah mereka lulus. Masalah pendidikan di Indonesia bukan hal yang baru dan penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya adalah kurikulum yang terus berubah. Misalnya kurikulum 2013. Nah, ngomongin perubahan kurikulum, baru-baru ini pemerintah mengumumkan kalau bentar lagi akan ada kurikulum baru yang bernama kurikulum prototype. Kurikulum ini mengcover semua tingkatan, yaitu mulai dari SD yang akan mengubah mata pelajaran ilmu pengetahuan dalam dan ilmu pengetahuan sosial menjadi IPAS. Perubahan ini diharapkan bisa menyederhanakan pelajaran siswa SD karena keterkaitan antara keduanya sangat kuat. Lalu SMP, perubahan paling besar itu terdapat pada mata pelajaran informatika atau kerap kali dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Di sini pihak kementerian mengharapkan jenjang SMP bisa menjadi sekolah inisiasi, di mana siswa sudah belajar banyak tentang teknologi. Nah, anehnya, mengajar dalam mata pelajaran TIK ini tidak harus sarjana jurusan informasi. Hal ini tentunya membuat sarjana tersebut jadi sedih dong. Apalagi dalam laporan pada April 2021 kemarin, sarjana teknik informatika di Indonesia mencapai 400.000 orang dan dinyatakan tidak lulus kualifikasi SMA. Di sini nih, jenjang pendidikan yang perubahannya paling besar, yaitu jurusan IPA, IPS, dan bahasa akan dihapus. Dari Bapak Anindito Aditomo, dihilangkannya 3 jurusan ini diubah menjadi peminatan bagi siswa. Dalam prakteknya, siswa akan memilih 2 dari 3 mata pelajaran pilihan yang diartikan sebagai mapel kombinasi. Jadi bisa IPA dan IPS, IPA dan bahasa, IPS dan bahasa. Dengan adanya sistem ini, diharapkan siswa akan lebih senang untuk belajar karena sudah memiliki kelas yang mereka minati. Selain penjurusan, perubahan gila juga terjadi pada faktor kelulusan di jenjang SMA. Kalau dulunya, kelulusan ditentukan oleh ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional, maka nantinya hal ini akan diganti dengan esai ilmiah.
Jadi, setiap siswa diharuskan membuat esai ilmiah, pengganti ujian akhir sekolah, dan ujian akhir nasional. Langkah ini mirip dengan skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3. Meskipun tingkat kesulitannya lebih rendah, alasan diadakannya esai ilmiah ini, Kemendikbud ingin membiasakan siswa dalam mengasah pemikiran yang lebih maju, lebih kritis, lebih solutif, dan lain-lain. Lanjut ke jenjang SMK. Di sini juga adanya perubahan yang hanya terjadi semata pelajaran umum dan juga kejuruan yang menjadi 30% untuk umum dan 70% untuk kejuruan. Perkembangan ini hanya 10%, di mana sebelumnya 40% untuk umum dan 60% untuk kejuruan. Di SMK, perubahan juga terjadi pada PKL atau praktek kerja lapangan. Kalau dulunya PKL itu bukan mata pelajaran, nantinya PKL akan menjadi mata pelajaran wajib yang memiliki durasi 1 semester. Peningkatan porsi PKL ini diharapkan bisa memberikan pengalaman lebih pada siswa. Kapan sih kurikulum prototipe akan berlaku? Kurikulum prototipe berlaku pada Januari 2022, namun tidak semua sekolah akan langsung menggunakan kurikulum ini karena Bapak Najib Makarim memberi kebebasan untuk semua sekolah dalam memiliki kurikulum yang mereka pakai. Upaya penanggulangannya, 1. Adanya bidik misi, 2. Adanya beasiswa tidak mampu, 3. Adanya pemerataan pendidikan, 4. Peningkatan mutu pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.